Dilanjut perkara nomor 77. Putusan nomor 77/PUU-22 angka Romawi tahun 2024. Polemik tambang bagi ormas keagamaan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Saya yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan saya sebagai dosen. Ini cuplikannya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Rega Felix, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Perlu tahu ya, jadi gaji dosen itu saat ini sangat miris. Itu sudah banyak beritanya. Nih contohnya. Jadi sudah sangat parah ya keadaan kesejahteraan dosen di Indonesia. Saya juga merasakan gimana menjadi dosen di Indonesia. Dan itu nggak pandang bulu. Mau dosen dari kampus milik ormas keagamaan, atau ya bukan ormas keagamaan juga sama. Jadi sudah sangat parah. Nah, keadaan itu terus tanggung jawab siapa? Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, di konstitusi kita, kewajiban pemerintah kan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memperbodohi. Nah, berarti itu kewajiban pemerintah. Apalagi sudah ada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Jelas kewajiban pemerintah. Kemarin tuh pemerintah sudah menerbitkan peraturan menteri yang ingin menaikkan gaji dosen. Dan ternyata ditunda. Nah ini kan kayak prank saja kemarin tuh. Nah ini gimana? Nah saya curiga permasalahannya ya karena kurang anggaran. Kalau mau dinaikkan gaji dosen, ya pemerintah uangnya ada atau tidak? Ya kalau uangnya ada nggak akan ditunda. Nah ini jadi permasalahan. Apakah pemerintah punya anggaran atau tidak? Nah ketika pemerintah tidak memiliki anggaran, lalu ada potensi kekayaan alam yang bisa menjadi keuntungan negara, disikat sama ormas, malah diprioritasin ke ormas. Makanya di permohonan saya ingin yang menjadi prioritas itu ya BUMN dulu. BUMN atau BUMD. Nah, nih cuplikan video putusannya. Berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa melaksanakan penawaran WUPK secara prioritas dalam pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai melaksanakan penawaran WUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah. Nah, itu tadi tuh petitum saya atau apa yang saya mohonkan atau saya inginkan. Jadi saya inginkan yang namanya pemberian prioritas itu harusnya ke negara dulu karena pasal 33 ayat 3 kan jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan itu dikelola oleh BUMN atau daerah. Nah, ini yang harusnya jadi prioritas. Pemberian prioritas kepada BUMN bukan berarti menjadikan ormas keagamaan nggak boleh mengelola tambang. Boleh, tapi bukan mengambil jatah prioritas negara. Dia boleh ketika sudah diberikan prioritas kepada negara, baru setelah itu ormas keagamaan boleh ketika jatah negara itu sudah diberikan. Nanti ormas keagamaan bentuk badan usaha dan ikut lelang. Bukan tiba-tiba nyerobot seperti negara mengambil jatah BUMN atau daerah.
Ini pola seperti ini udah jelas banget nih ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 tahun 2020. Silakan nih dibaca, di-pause aja supaya jelas. Nah, kan sudah jelas ya. Di situ dasar hukumnya kuat sekali, sudah ada putusan MK nomor 64 itu dasar hukumnya kuat sekali. Saya berpikir ya nggak mungkin lah MK plan tiba-tiba berubah dari putusan sebelumnya. Dan saya pas mendengar pembacaan putusan, saya lihat di awal-awal, wah MK setuju nih kayaknya prioritas diberikan kepada BUMN. Kita simak saja yuk cuplikan videonya. Undang-Undang 4 2009 hal tersebut belum diatur. Ditambahkannya kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam Undang-Undang Minerba dengan melaksanakan penawaran BPK secara prioritas telah ternyata tidak terdapat penjelasan maksud dalam kutip secara prioritas karena dalam penjelasan pasal aku hanya disebutkan kutip cukup jelas. Namun apabila ditelusuri secara seksama, substansi pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba berkaitan dengan norma pasal 75 Undang-Undang Minerba yang selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan ketentuan di atas, ternyata syarat-syarat tersebut telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas dalam penawaran BUPK sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berorientasi pada kepentingan nasional yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, UPK hanya dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta, PD pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Minerba. Mekanisme prioritas yang ini dirancang untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang memiliki nilai strategis. Dengan memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK, PD pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Minerba, negara dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan oleh badan usaha yang memiliki tanggung jawab sosial, kapasitas teknis, dan kemampuan finansial yang memadai, serta berada dalam pengawasan langsung negara. Hal ini penting untuk memastikan agar manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga didistribusikan secara merata untuk kepentingan masyarakat luas. Apabila dicermati secara seksama berlakunya frase secara prioritas, dalam norma pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba, frasa dalam kutip secara prioritas tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana diamatkan dalam pasal 33 UUD NRI tahun 1945, artinya prinsip prioritas yang diatur dalam norma aku harus dipahami sebagai mekanisme untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang telah memenuhi aspek seperti persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial PD pasal 75 Undang-Undang Minerba. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pemberian penawaran PUPK secara prioritas dalam norma pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba dalam batas penelanan yang wajar bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran PUPK tersebut hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan ditentukan sehingga dapat diprioritaskan mendapat IUPK. Hal ini sejalan dengan hakikat dari IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, di mana wilayah tersebut telah memiliki kesediaan data, potensi, dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional VD Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Minerba. Dalam kaitan ini, penawaran WUPK hanya diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum dengan prioritas BUMN dan BUMD VD Pasal 75 Undang-Undang Minerba. Dalam konteks ini, prioritas dalam penawaran WUPK tidak hanya ditentukan oleh status wilayah, tetapi juga oleh hasil evaluasi yang mempertimbangkan dampak ekonomis, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, ketentuan Undang-Undang Minerba telah menentukan mulai dari azas, tujuan, hingga penjabaran lebih lanjut dalam pasal-pasal mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Tidak sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Terlebih telah terjadi bagian dari kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. PD Pasal 6 ayat 1 huruf F huruf L Undang-Undang Minerba, pengawasan inilah yang harus diintensifkan realisasinya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan minerba dan batu bara sebagaimana yang dikhawatirkan pemohon.
Selain itu, apabila ditinjau dari urutan waktu pembentukannya, ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba lahir sebagai hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 2009. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba justru ingin menegaskan bahwa dalam hal penawaran WUPK yang merupakan kewenangan pemerintah pusat tidak dapat dilakukan secara tidak selektif atau tidak hati-hati, tetapi terikat dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 75 ayat 3 Undang-Undang 4 2009 yang menyatakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Hal ini dikarenakan meskipun secara gramatikal ketentuan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang 4 2009 mengalami perubahan, namun tetap memiliki makna yang sama, yaitu bahwa BUMN dan BUMD diprioritaskan dalam pendapat IUPK. Oleh karena itu, frasa secara prioritas dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba merupakan frasa yang berfungsi sebagai penegasan adanya persyaratan berdasarkan prioritas dalam hal penawaran WUPK. Yang kemudian syarat tersebut dinyatakan lebih jelas dalam pasal 75 Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang pemberian IUPK. Nah, jelas banget kan di situ. MK nih setuju nih terhadap seperti apa yang saya mohonkan. Bahwa penawaran WUPK secara prioritas itu ya harusnya ke BUMN atau daerah atau negara lah, milik negara. Ya karena amanat pasal 33 ayat 3 kan memang diprioritaskan kepada negara seharusnya. Dan memang itu yang saya inginkan. Seperti itu, seperti apa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi setelah itu tiba-tiba muncul nih MK merubah pendiriannya di dalam putusannya itu sendiri. Lihat videonya nih. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, frase secara prioritas dalam pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba terus harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara maupun daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi persoalan seperti penambangan ilegal atau liar. Dengan demikian, frasa secara prioritas dalam pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945, sehingga dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Sebelumnya kan diucapkan tuh bahwa prioritas itu hanya BUMN atau daerah. Nah sekarang tiba-tiba muncul nih konsep namanya instrumen afirmatif. Nah ini apa? Ini belum tahu nih apa ini. Dan ternyata melalui instrumen afirmatif yang tadinya prioritasnya hanya kepada BUMN atau daerah, ternyata bisa untuk selain BUMN daerah. Ini kan inkonsisten dengan pernyataan sebelumnya yang tadinya membatasi prioritas hanya BUMN atau daerah, tiba-tiba dibuka. Jadi sangat inkonsisten, menurut saya sangat inkonsisten. Padahal kan kita sepakat, pasal 33 ayat 3, ya kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Salah satunya ya dikelola oleh negara. Nah, pengelolaannya ini ya dilakukan melalui kepemilikan negara, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini udah jelas ya, dan ini ada dasar hukumnya. Ada putusan MK ini. Lalu ada juga putusan MK nomor 64 tahun 2020 tadi. Itu sudah jelas. Yang jadi prioritas itu adalah BUMN, bukan selain BUMN. Tapi ini sekarang berubah dengan instrumen afirmatif. Ini nggak tahu nih konsep apa. Mungkin nanti ahli-ahli tata negara bisa menjelaskan ini apa sebenarnya. Nah, tapi yang membingungkan kenapa tiba-tiba pendirian Mahkamah Konstitusi berubah. Padahal kan sudah jelas di putusan MK sebelumnya ya BUMN terus. Nah sekarang dibuka kerannya oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah karena ormas keagamaan atau bukan? Ini membingungkan. Karena konteks kali ini adalah
terkait dengan ormas keagamaan, maka saya ceritain nih sebuah kisah di balik kasus ini. Jadi, dari tahun 2021, saya sudah mulai menguji ke Mahkamah Konstitusi soal ormas keagamaan, terutama kedudukan ormas agama. Baca aja di putusan MK nomor 12 tahun 2021 dan putusan MK nomor 65 tahun 2021. Nah, itu membahas mengenai kedudukan ormas agama di Indonesia. Nah, di perkara nomor 65 tersebut, saya sempat melihat, loh, kok ada hakim konstitusi lagi bersama dengan kegiatan ormas keagamaan yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Padahal perkara tersebut belum diputus. Ini kan jadi tanda tanya besar, bagaimana bisa ada di situ? Karena setahu saya ada kode etiknya, tidak boleh menimbulkan citra yang seolah-olah tidak independen dan lain sebagainya. Nah, atas dasar hal tersebut, kenapa ini tiba-tiba ada begini? Dan ternyata perkara saya pun ditolak. Wah, makanya setelah itu saya ajukanlah perkara yang serupa. Nih, dan setelah itu saya juga lapor permasalahan kode etik ke MK-MK terhadap hakim konstitusi. Nah, di saat yang sama itu juga ada isu nih. Isu pemerintah ini mau bagi-bagi lahan atau redistribusi lahan lah. Dan itu ada keterkaitannya dengan ormas keagamaan. Nah, makanya nih saya penasaran nih. Ini ada kaitannya atau tidak? Sehingga perkara saya ditolak atau tidak? Ini jadi pertanyaan besar. Karena memang yang saya uji terkait dengan kedudukan ormas agama. Kenapa saya bawa ke MK-MK? Karena ya biar terang, namanya rakyat punya hak melaporkan kalau ada sesuatu yang sifatnya mencurigakan supaya diperiksa secara serius dan nggak jadi fitnah. Makanya saya perlu tuh clear melalui pemeriksaan di MK-MK. Karena kasus saya ini banyak nih berhubungan dengan ormas keagamaan. Saya juga mengajukan nih perkara terkait ormas agama. Nih. Nah, saya sangat perlu nih putusan MK-MK ini penting banget nih karena untuk clear bahwa Mahkamah Konstitusi itu hakimnya independen, imparsial. Sehingga harus jelas memang tidak ada keberpihakan di situ. Hanya menegakkan hukum dan konstitusi. Nah, itu udah saya follow up tuh perkara saya di MK-MK. Tapi nggak digubris, selalu tidak digubris. Sebelum saya ajukan perkara mengenai ormas agama dan tambang ini, saya juga minta perkara saya yang di MK-MK clear dulu. Tapi tetap nggak digubris. Kenapa? Itu udah kewajiban hukumnya loh seharusnya diperiksa. Ada laporan dari masyarakat, diperiksa. Ini jadi tanda tanya besar. Ternyata tidak digubris-gubris, tapi perkara jalan terus. Saya sempat bingung, heran. Kenapa ya? Kok kalau nggak viral itu laporan kita dikacangin kayaknya? Ini kayak kasus yang kemarin tuh lapor polisi, nggak digubris, dicuekin, malah ditembak. Ini kan kacau ini. Aparat-aparat negara ini udah kacau, hobinya tuh seolah-olah mencueki rakyat yang percuma lapor gitu kan. Kita kan pingin perang gitu. Ya sudahlah, akhirnya karena nggak digubris perkara jalan terus. Ujung-ujungnya ditolak lagi permohonan saya. Ini putusannya. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak provisi pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya karena sudah
ditolak, ya sudah, putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, harus dihormati bagaimanapun juga. Sekarang tinggal masyarakat saja yang menilai. Ini loh ada ceritanya di balik perkara tersebut. Oh kan jadi catatan sejarah lah. Jadi oh ya, untuk kita pelajari sejarahnya eh, ormas keagamaan mengelola tambang ya seperti itu. Jadi perkara ini menjadi dokumen sejarah nanti bagi yang anak cucu kita mau mempelajari ya seperti itu. Kalau saya sih ya pegang teguh aja kepada Al-Quran. Kan jelas di Al-Baqarah ayat 188 ya. Janganlah kita tuh memakan harta orang lain secara batil dan malah membawanya ke hakim. Padahal kita mengetahui. Nah, lengkapnya seperti ini nih. Nah, saya khawatir nih kalau masalah konsesi tambang ini jadi semacam akal-akalan lah. Wah, gimana ya supaya bisa dapat tambang? Wah, gimana supaya menang dan lain sebagainya. Akhirnya dimasuk-masukin lah konsep yang cocok, misalnya instrumen afirmatif atau apalah. Khawatir nih nanti jadi masalah nih jangan-jangan nih. Atau misalnya, wah karena prioritas ke BUMN, nanti ormasnya buat aja PT yang namanya BUMN. Wah ini saya khawatirnya nanti kalau misalnya benar, nanti mengecoh rakyat nih. Misalnya rakyat yang kurang literasi lah, pengetahuan umumnya kurang. Nih kayak, kan ada tuh banyak yang nggak tahu kepanjangan dari MPR. Nih beritanya. Nah, saat masyarakat kurang literasi ya, nanti bisa aja dia tidak tahu arti BUMN seperti apa. Oh benar ini BUMN. Padahal badan usaha milik negara, takutnya nanti kan terkecoh. Nah, andai nanti ada penamaan seperti itu, khawatir nih akal-akalan atau bukan. Atau akal-akalan nih misalnya, wah sudahlah masyarakat kan kurang nggak tahu, kurang paham. Wah ini bahaya kalau ternyata benar itu akal-akalan. Makanya kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa supaya paham nih pengetahuan-pengetahuan dasar. Nah, makanya yang paling benar adalah kita ikutin saja teladan Nabi. Itu sudah jelas ada hadisnya. Kisah tentang Abyad bin Hamal. Itu jelas. Nih hadisnya nih. Jadi Nabi pernah memberikan konsesi tambang garam dan ternyata tahu, oh garam itu untuk hajat hidup orang banyak seperti air yang mengalir terus-menerus atau al-ma'a al-aid, dan mengetahui itu akhirnya dibatalkan tuh. Dan Abyad bin Hamal pun rela mengembalikannya. Dan Nabi menghormatinya dengan menyatakan itu sedekah darinya. Itu kan teladan, bukan dengan akal-akalan, oh buat saja begini, tapi disedekahkan. Nah, itu teladan. Dan hadis itu ada di kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah di dalam bab mengenai Iqta. Itu ada tuh tentang Iqta al-Ma'adin atau konsesi tambang. Itu jelas ada referensinya. Nah, mengenai kata prioritas juga ada rujukan referensinya. Fikih al-Aulawiyah dari Yusuf Qardawi. Nah, itu dijelasin apa sih yang di dalam hukum Islam yang harus diprioritaskan apa saja. Nah, salah satunya ini yang saya kutip nih di gambar, yaitu kita harus prioritaskan dulu ke masyarakat luas dibandingkan kepada fanatisme kelompok. Jadi clear di dalam hukum Islam itu jelas rujukannya dalam Al-Quran, hadis, dan referensinya ada.
Dan itu relevan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan prioritas itu kepada BUMN, pada negara. Karena ada hadis juga kan bahwa muslim berserikat di api. Ya tambang itu kan energi, jadi wajar dikelola oleh BUMN. Masuk akal, bukan akal-akalan. Nah, kalau kita baca berita, ini juga menarik nih kenapa lahir kebijakan pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan. Nih saya baca di Tempo ini ada perdebatan nih antara Luhut dengan Bahlil. Nah, di situ tuh ada nih kalimatnya seru nih. Gimana pandangan Luhut menurut Tempo nih ya terhadap itu. Nah, ini nih. Wah, jadi antar kabinet menteri-menteri ini sudah berdebat nih. Kayaknya tajam perdebatan. Tapi kenapa tiba-tiba muncul nih ide siapa? Ini harus diusut tuntas nih. Ide siapa nih? Prosesnya benar nggak peraturan pemerintahnya ini? Pembentukan. Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Ini harus diusut lah. Siapa sih dalangnya? Nah, terusnya juga ada nih. Kenapa laporan saya di MK-MK kok nggak ditindaklanjuti? Apakah memiliki keterkaitan atau enggak? Itu harusnya diusut tuntas juga. Ya, tapi saya hanya rakyat biasa lah. Karena nggak viral ya mungkin nggak ditindaklanjuti. Ya rakyat biasa, dosen, hanya bisa ya memperjuangkan saja. Agar hak-hak dosen itu diperhatikan secara adil. Kasihan tuh banyak dosen yang belum dibayar gajinya. Dosen yang hanya digaji 300.000 per bulan. Masa harus diprioritaskan, oh yang ormas agama dulu. Kasihan lah. Emangnya yang menderita cuman ormas keagamaan. Lagi pula, kenapa jadi alasan nanti, wah selama ini jasa ormas keagamaan sangat tinggi. Ketika negara tidak hadir, ormas keagamaan lah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti jadi pertanyaan, loh selama ini yang jadi menteri kan orang-orang dari ormas. Yang ngurusin ekonomi, SDM, coba lihat dari siapa. Nah dari ormas-ormas juga kok. Loh ketika negara gagal mensejahterakan dosen, pengangguran banyak. Loh kok minta prioritas tiba-tiba? Oh, jangan-jangan terusnya nganggap negara gagal kami yang berhasil. Ini kan jadi pertanyaan. Anda yang menggagalkan, Anda yang tiba-tiba dapat prioritas, ya ibaratnya kan begitu khawatirnya kan. Gimana? Ya tapi saya hanya dosen lah. Nggak punya basis massa kayak ormas. Nggak viral. Ya dikacangin aja laporannya jadinya. Ya beginilah sejarahnya tentang konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Ya supaya masyarakat tahu saja.